Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Baru-baru ini seorang wanita bernama Raden Roro Istiati Wulandari atau yang lebih sering disapa akrab dengan Mbak Rara, sang pawang hujan di acara MotoGP Mandalika menjadi sorotan publik. Banjir pujian kepada beliau terus mengalir karena aksi dan kegigihannya berjuang menghentikan hujan di area sirkuit Mandalika. Ya, meskipun acara sempat tertunda selama 1 jam karena diguyur hujan. Aksi yang dilakukan oleh Mbak Rara ini ternyata mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Bukan hanya dari anak-anak bangsa rupanya. Dari bule-bule pun ikut mengapresiasi beliau. Wah, go internasional ini beliau. Mbak Rara dikenal seorang indigo yang ahli kitab tarot, kitab yang berisi sekelompok kartu berjumlah 78 lembar yang umumnya digunakan untuk kepentingan spiritual atau ramalan nasib. Profesinya sebagai seorang pawang hujan sudah malang melintang. Mbak Rara ini bukan kaleng-kaleng. Bahkan menurut beberapa sumber, Mbak Rara juga ikut serta menjadi pawang hujan di acara Asian Games di Indonesia pada tahun 2018. Saya tidak tahu persis profil Mbak Rara, tapi yang jelas usahanya ini layak mendapatkan apresiasi karena beliau sudah bersungguh-sungguh membantu dengan tenaga dan pikirannya demi kelancaran acara MotoGP di Mandalika itu. Bahkan video yang beredar, Mbak Rara dalam ritualnya sampai rela hujan-hujanan mengelilingi sirkuit. Entah ritual apa yang sedang Mbak Rara lakukan itu, tapi yang jelas usahanya itu layak mendapatkan apresiasi. Saya tegaskan lagi, usahanya yang layak mendapatkan apresiasi. Tadinya tidak ada yang mengganjal di pikiran saya atas aksi Mbak Rara. Tapi setelah mendengar aksi Mbak Rara ini disangkut-sangkutkan dengan agama Islam oleh sekelompok orang, saya sangat miris sekali. Dan yang lebih mirisnya lagi, lantang sekali mereka katakan syirik, musyrik, bahkan masuk neraka. Dan yang menurut saya paling parah adalah kata-kata itu juga disasarkan kepada keseluruhan pawang hujan di Indonesia pada umumnya, selain Mbak Rara. Entah bagaimana cara berpikir mereka, tapi yang jelas ini sangat ugal-ugalan. Baik, saya akan coba tertibkan cara berpikir yang ugal-ugalan itu. Dari banyak sumber dan informasi yang saya dapatkan, ternyata lontaran kata syirik itu muncul karena mereka menganggap bahwa pawang hujan dipercayai sebagai orang yang bisa mengendalikan hujan. Itu anggapan mereka. Padahal segala sesuatu dalam Islam adalah atas kendali Allah, atas kehendak Allah. Untuk kata-kata ini saya setuju. Tetapi pertanyaannya adalah siapa juga yang mempercayai pawang hujan bisa mengendalikan hujan seperti itu. Saya yakin orang-orang Islam tahu bahwa semua yang ada di dunia ini dalam kendali Allah. Takdir Allah adalah sesuatu yang paten, tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah ajaran pokok dalam Islam, rukun iman yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Bahkan anak kecil-kecil pun tahu ajaran seperti ini. Mungkin mereka cuma cari masalah, akhirnya mereka membangun asumsi sendiri dan disirik-sirikan sendiri, orang lain yang menjadi korban. Seolah-olah mereka tahu kadar keimanan seseorang, mereka tahu isi hati orang lain. Sehingga dengan seenaknya sendiri, mereka berani mensyirikkan orang lain. Ini sangat miris sekali ya. Saya perdalam lagi pembahasan ini. Di Indonesia, sebutan pawang hujan sudah tidak asing lagi di telinga. Pawang hujan dalam bahasa dapat diartikan sebagai orang yang pandai menolak hujan. Pandai di sini bukan berarti bisa mengendalikan. Lebih luas lagi saya berikan perbandingan. Misal ada tukang pijit dan berkali-kali dia memijiti orang yang terkena penyakit jantung. Dan kebanyakan dari mereka yang dipijiti oleh orang itu berakhir sembuh. Maka kebanyakan orang akan
menyebut dia sebagai ahli menyembuhkan penyakit jantung. Bahkan sebutan ini bisa berubah menjadi penyembuh sakit jantung. Padahal dia cuma mijit, kebetulan saja penyakit jantungnya bisa hilang setelah dia pijiti. Kemudian misal Anda sakit paru-paru, sudah berobat ke dokter manapun belum juga sembuh. Kebetulan Anda sembuh setelah berobat ke dokter A. Saat ada teman Anda memiliki penyakit yang sama dan Anda memberi saran, kemudian Anda katakan, berobat ke dokter A saja, dia bisa menyembuhkan kanker. Saya dulu juga berobat di situ. Apakah dokter itu benar-benar bisa menyembuhkan? Tentu tidak. Contoh simpelnya lagi, misalkan Anda sakit pilek, minum obat C misalnya, kemudian Anda sembuh. Beberapa bulan lagi Anda sakit lagi, pilek lagi, minum obat C lagi, dan ternyata sembuh lagi. Kemudian di beberapa bulan lagi Anda minum obat yang sama lagi, obat C itu lagi. Nah, kebetulan sembuh lagi. Nah, dari pengalaman ini kemudian Anda mengatakan, wah, obat C ini manjur sekali, bisa menyembuhkan penyakit pilek. Pertanyaannya, apakah benar obat itu bisa menyembuhkan penyakit pilek? Tentu dalam keyakinan agama Islam ini keliru. Tetapi kalau hanya sekedar kata ungkapan, itu sah-sah saja. Bahkan jika Anda makan dan kenyang, sejatinya bukan makan yang menjadikan Anda kenyang. Allah lah yang menghendaki Anda kenyang. Dari gambaran-gambaran tadi, mungkin teman-teman sudah bisa memahami maksud saya. Sebenarnya, semuanya adalah atas kehendak Allah. Adapun bahasa-bahasa ungkapan seperti pawang hujan, obat penyembuh, penyembuh jantung, dokter menyembuhkan kanker, hanyalah bahasa komunikasi untuk mempermudah interaksi sosial yang tidak bisa digunakan untuk menilai hati seseorang, apalagi menilai keyakinan seseorang. Dan yang perlu dipahami adalah bahasa ungkapan yang muncul seperti pawang hujan, obat penyembuh, dokter menyembuhkan kanker, menyembuhkan jantung, hanya akan muncul jika sudah ada bukti pengalaman yang berhasil. Obat tidak akan bisa dikatakan obat menyembuhkan penyakit jika obat itu sama sekali belum pernah dipakai atau pernah dipakai tetapi tidak bisa menyembuhkan. Begitu juga pawang hujan, dia tidak akan disebut dengan pawang hujan ketika dia belum pernah sama sekali melakukan aksi, atau dia melakukan aksi tetapi gagal tidak bisa. Dia akan disebut pawang hujan jika sudah ada bukti pengalaman yang kebetulan berhasil. Jadi semua itu hanya kebetulan saja. Sesungguhnya yang mengendalikan, yang mengatur, yang berkuasa hanyalah Allah semata. Lalu apa salahnya kita memanggil pawang hujan ke tempat kita? Toh dia sudah sering mengalami kebetulan. Siapa tahu dengan adanya pawang hujan itu, kebetulan yang sering dia alami juga terjadi di tempat kita. Kita berharap kebetulan itu terjadi kepada Allah, bukan kepada pawang hujan. Lalu apa salahnya menjadi pawang hujan? Toh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari juga pernah berdoa untuk menghilangkan hujan, memindah hujan atau menghentikan hujan. Dan ini yang biasanya diamalkan dan diajarkan kepada santri-santri di pesantren. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dharabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan kepada kami untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Ini adalah doa yang sering digunakan untuk menolak hujan atau memindah hujan.
Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengajari. Nah, seandainya saya berdoa ini, usai berdoa kemudian hujan berhenti. Setiap kali saya berdoa ini hujan berhenti terus, begitu terus. Kebetulan begitu. Lalu teman saya tahu kalau saya berdoa ini hujannya berhenti atau hujannya pindah. Lalu teman saya mengajak saya ke rumahnya untuk saya berdoa. Membaca doa itu agar hujannya berhenti atau hujannya pindah ke tempat lain. Nah, ketika modelnya seperti itu, apakah saya menjadi musyrik? Saya syirik? Apakah teman saya yang mengajak saya tadi juga musyrik, juga syirik? Nah, itu silahkan direnungkan sendiri oleh kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan semua memahami maksud saya dan perlu dicatat. Pembahasan ini ranahnya sesama Islam, bukan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah manusia tidak mampu melakukan apa-apa. Hanya Allah yang mampu melakukan segalanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah Allah semata yang mengaturnya, Allah yang menghendakinya. Kita tidak punya daya apa-apa. Akan tetapi jangan kita menilai iman seseorang, kita jangan menilai kadar hati seseorang, karena sesungguhnya kita sama sekali tidak tahu isi dan hati seseorang. Jangan kita menilai seseorang dari bahasa ungkapannya saja, karena itu belum mencerminkan isi hatinya. Barangkali orang berkata A, yang dimaksud adalah B. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.